Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Baik, setelah memahami materi yang kedua saya yaitu operator dan operator percabangan, pada kali ini saya akan membahas materi percabangan atau if else ya. Materi ini adalah else ya. Percabangan digunakan ketika program harus mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, mulai langsung contohnya. Dulu nilai lulus. Oke. Sini else. Print tidak lulus. Pada baris pertama, ini kita membuat angka variabel dulu ya. Senilai yang menyimpan angka 70. Baris if nilai ini merupakan kondisi yang akan diperiksa oleh komputer. Artinya, komputer akan mengecek apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 75. Jika kondisi nilai tersebut sama atau lebih besar dari 75, maka perintah di dalam blok if ini akan tetap dijalankan. Namun, jika angka nilai tersebut tidak lebih besar atau tidak sama dengan 75, misalnya 74 bawah, maka program akan menjalankan perintah di dalam blok else yang nanti akan menghasilkan tidak lulus ini ya, bukan lulus tapi tidak lulus. Dengan percabangan ini, program tidak selalu berjalan lurus di atas ke bawah, tapi dapat menyesuaikan kondisi yang ada. Kalau kayak tadi kan, kalau mau lulus ini, kalau mau hasil lulus ini, itu nilainya harus lebih dari 75 atau sama dengan 75 ya, 75 ke atas. Nah, kalau misalnya 75 ke bawah atau mulai dari 74 ke bawah, itu tidak lulus karena di sini tuh minimal 75 ya. Untuk dan itu ada masing-masing percabangan ya. Percabangan banyak atau elif, ada tambahan elifnya. Oke. Dalam beberapa kasus, sebuah program membutuhkan lebih dari satu kondisi. Untuk itu, kita dapat menggunakan percabangan elif. Ya. Program akan membaca kondisi dari atas ke bawah dan eksekusi kondisi pertama yang bernilai benar. Jika semua kondisi bernilai salah, maka program akan menjalankan perintah di dalam blok. Kita ketik sebagai contohnya ya, 75 sama ya 75 terus kita if nilai besar dari 75, maka hasilnya nilai A deh, ini deh dulu aja dulu. Nah, kalau tadi kan tuh else ya, else tuh langsung berhenti ya. Kalau itu ada percabangan lagi ya, karena kan ini sesuai dengan percabangan banyak atau elif, dan dia ada cabang lagi nih ya, jadi nggak langsung berhenti di else tadi. Ini 70. Nah, ini print nilai B ya, nilai B elif lagi karena kita mau sampai nilai D ya, print nilai ini 60 ya, 10, terus kita print itu di sini sebagai nilai C ya, nilai C. Nah, yang terakhir ini karena sudah tidak ada percabangan lagi, kita ketik aja else, lalu kita bawahnya kasih print
nilai D. Oke. Hasilnya pun sama seperti percabangan yang di atas tadi ya. Kalau kan ini nilainya 75, nah, kalau di atas 80 ini berarti nilainya A, di atas 70 ini nilainya B, di atas 60 ini nilainya C, dan di bawah 60 itu nilainya D. Sudah tidak ada percabangan lagi, jadi kita langsung pakai L saja. Bisa kita coba. Nah, tidak lulus. Yang ini tidak lulus ya, dikarenakan nilainya itu B. Jadi kalau kita misalnya 80 nih, nah ini tidak lulus ya. Tidak lulus. Ini untuk yang pertama nih. Ini untuk baris yang pertama, ini kita pakai 80 misalnya. Harusnya lulus nih, karena kan di atas 75 ya. Set, kalau lulus tidak. Nah, sudah selesai. Nah, lulus karena kan nilainya lebih dari 75. Jika sama pun ini akan terhitung lulus ya. Sekali, dan hasilnya adalah lulus. Oke. Coba kita lihat dulu. Kita lanjut ke yang bawahnya. Nilai 75 ini harusnya nilai B ya. Tadi sudah muncul, kita kasih nilai 55. Yang ini harusnya nilainya D. Harus keluarin nilainya D. Benar tidak? Nah, karena kan 55 nya lebih kecil daripada 60. Jika nilai kita 80, maka harus A, nilai A. Karena kan sama dengan 80. Percabangan pertama, oke, nilai A. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kita lanjut materi berikutnya pada video yang berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.